Suruyan Hulu bergantung pada alam dengan memungut hasil hutan. Di sebuah desa, hiduplah satu keluarga dengan 6 orang anaknya yang semuanya laki-laki. Si bungsu yang agak pendiam sering ditinggalkan dan diremehkan oleh kakak-kakaknya serta menjadi bahan ejekan mereka. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Seiring dengan waktu, ke-6 bersaudara ini tumbuh dewasa. Namun, belum ada seorang pun yang menikah. Suatu ketika, desa itu ramai datangi para pedagang untuk membeli hasil hutan berupa damar. Jadi, mereka berencana untuk mencari damar sekaligus meminta izin untuk membawa si bungsu. Jagalah adikku baik-baik. Apabila sudah menemukan cukup banyak damar, segeralah pulang. Selama di hutan, jangan berucap atau berbuat hal yang aneh-aneh karena banyak penunggunya. Kata ayahnya. Baik ayah, kata mereka serentak. Keesokan harinya, mereka berangkat menggunakan perahu menuju ke arah hulu. Setelah sampai, mereka membuat pondok. Semakin ke dalam masuk ke hutan, semakin banyak damar yang ditemukan. Hingga tidak terasa, hari telah menjelang senja. Kupikir kita cepat pulang saja hari ini. Setelah sudah banyak yang kita peroleh, maka kurasa sudah cukup usaha kita untuk kali ini. Lebih baik kita beristirahat karena besok kita pulang. Kata si sulung. Baiklah kak, jawab mereka serentak. Bungsu, cepat kamu pulang terlebih dahulu dan siapkan makanan untuk kami. Kata si sulung. Baik kak, kata si bungsu. Matahari mulai tenggelam. Si bungsu mendekati pondok, tetapi ia terperanjat karena mencium bau harum masakan. Si bungsu memperjelas pendengarannya seraya mengendap-endap mengintip ke dalam pondok. Sungguh terkejut ia melihat ternyata ada 6 orang wanita cantik dengan sibuk memasak di dapur sambil tertawa cekikikan. Kak, jangan masuk ke pondok dulu, kata si bungsu. Tapi tanpa pikir panjang, langsung kelima saudara-saudaranya menyerbu makanan karena sudah lapar. Seperti inilah maksudku. Jika kita pulang, telah tersedia makanan, pakaian telah bersih dicucikan dan terlipat rapi. Meskipun selamanya tinggal di tempat ini, aku bersedia karena banyak wanita-wanita cantik yang melayani, kata si sulung. Mereka pun makan dengan lahap dan bercanda tawa. Tapi si bungsu tidak mau masuk. Menjelang tengah malam, terdengar suara rintihan kesakitan dan teriakan panjang saudara-saudaranya. Tolong, tolong, tolong kami, kata saudara-saudaranya. Si bungsu pun lalu mengintip ke dalam pondok dan tepat di wajahnya mengucur sesuatu yang basah. Hah? Apa ini? Kata si bungsu. Si bungsu pun meraba cairan tersebut dan mengenalinya. Itulah darah dan berbau anyir. Ternyata para wanita tersebut adalah nyaring atau hantu rimba. Si bungsu pun lalu berlari ke arah perahu yang ada di tepi
itu terdengar suara seorang perempuan memanggil si bungsu dari atas, diselingi isak tangis dan suara menghibah. Wahai bungsu, keluarlah, jangan takut. Sekarang aku sudah berubah menjadi manusia, kata seorang wanita. Si bungsu pun mengumpulkan keberanian dan tenaganya. Dalam hitungan ketiga diberikannya berhu itu seperti keadaan semula. Lalu naiklah mereka berdua ke atasnya. Ternyata wanita di depannya yang tadi malam adalah Nyai, memiliki paras wajah yang sangat cantik. Kulitnya putih dan kemerah-merahan. Jangan takut bungsu, aku sudah berubah menjadi manusia, kata wanita itu. Iya, kata si bungsu. Kemudian si bungsu merapatkan perahunya itu dan mengikatkannya di ranting. Wah, cantik sekali wanita yang bersama si bungsu, kata salah satu orang kampung. Dengan sedikit canggung, si bungsu mempersilahkan wanita tersebut turun dan membawanya naik ke rumah. Mana kakak kamu bungsu? Tanya ibunya. Si bungsu pun menceritakan kejadian yang menimpa mereka dan keberadaan wanita yang ikut bersamanya. Tanpa terasa meneteslah air mata kedua orang tuanya. Orang tua si bungsu sepakat membawa jenazah anak-anaknya seraya ditemani para tetua dan para pemuda desa. Di rumah si bungsu masih terkumpul para tokoh adat dan agama untuk melaksanakan acara mamalas, membersihkan diri. Sore harinya datanglah para tetua dan para pemuda desa sambil membawa mayat kelima bersaudara tersebut. Wanita jelmaan nyaring itu yang melihat si bungsu bersedih dan menyendiri pun berbicara padanya. Maafkan kami atas peristiwa ini bungsu, kata wanita itu. Tidak apa-apa, yang terjadi biarlah terjadi, kata si bungsu. Kata wanita itu. Mendengar hal itu, si bungsu tidak bergeming. Hanya diraihnya tangan wanita itu dan digenggamnya erat-erat dengan perasaan haru, sedih, dan bahagia. Tibalah hari pernikahan si bungsu. Mereka hidup normal seperti yang lainnya dan memiliki banyak anak. Ketika melihat kehidupan orang lain yang penuh dengan kasih sayang, muncul keinginan Nyai untuk menjadi manusia. Ia pun berlaku atau meminta kepada Yang Maha Kuasa agar dapat menjadi manusia seutuhnya, dalam arti hilang semua karakteristiknya sebagai iblis. Dusun itu terletak dekat sebuah sungai kecil yang lalu dinamai Sungai Balaku. Sekarang dusun itu telah menjadi sebuah desa yang lalu dinamai Tumbang Laku, dan sekarang termasuk wilayah Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan.